Halo semuanya, Siper di sini. Kembali lagi ke Siper Classroom. Jadi, di video sebelumnya itu kita udah buat karakter desain, kita udah desain Samantha, dan di video kali ini aku akan bikin Samantha dari tampak depan, yaitu buat dimasukin ke Live 2D. Jadi aku pengen bikin tampak depan dan simetris kiri kanan. Setelah itu kita akan siapin pisah-pisahin body parts ya. Abis itu baru nanti siap dimasukin ke Live 2D. Dan untuk di video ini aku akan jelasin body partsnya itu apa aja yang harus dipisah, dan aku pisahinnya itu kira-kira gimana. Lalu kalian juga bisa cek speed paint atau timelapse video dari proses pembuatan untuk buat model Samantha dari tampak depan dan pisahin body partsnya itu di sini. Jadi emang videonya aku pisah karena prosesnya lumayan panjang, karena makan waktu sekitar 4 jam 30 menit dan aku cepetin speednya ke 15 kali, dan ya hasilnya tetap 19 menitan. Jadi kalian bisa coba tonton di situ, dan aku akan jelasin bagian-bagian pentingnya di sini gitu. Oke, jadi di sini aku akan jelasin bagian-bagian pentingnya dari video timelapse-nya. Jadi yang pertama, untuk size canvas. Di sini aku pakai 2800 kali 6000 pixel. Jadi aku saranin kalian kalau misalkan mau bikin model avatar untuk Live 2D itu size-nya dibuat agak gede. Jadi biasanya itu kalian kalau buat untuk size-nya A4 itu kan sekitar 2000 kali 3000-an pixel ya. Dan di sini aku bikinnya agak gede, yaitu 6000 pixel untuk tingginya, lebarnya 2800. Nah, ini aku akan pasin sama tinggi badan karakternya gitu. Jadi kenapa kita bikin size-nya agak gede? Supaya gambarnya tuh lebih tajam gitu. Oke, ini aku lanjutin. Lalu untuk selanjutnya adalah kalian akan perlu bantuan dari namanya symmetrical ruler, yaitu di sebelah sini. Nah, jadi symmetrical ruler ini apa? Dia itu penggaris. Jadi kalau di Clip Studio Paint itu dia nyediain symmetrical ruler, dan waktu kalian tarik garis, misalkan aku tarik garisnya tuh dari atas ke bawah, nanti waktu kalian gambar, kiri kanannya itu tuh akan kayak kaca gitu, jadi bener-bener mirror. Dan kalian bisa lihat di layer yang di sebelah kiri itu nanti akan ada tanda penggaris. Itu artinya symmetrical ruler itu terattach ke layernya gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau hapus symmetrical ruler itu juga kalian bisa klik kanan, habis itu delete. Atau kalian mau bikin layer baru yang gak ada rulernya, tinggal create new aja gitu. Lalu selanjutnya, aku di sini selain pakai symmetrical ruler, aku juga bikin layer baru yang gak ada penggarisnya. Fungsinya buat bikin parts yang nggak simetris kiri kanan. Jadi kayak bagian poninya kan aku pengen dia ngarah ke sebelah kanan, jadi biar sketsanya lebih gampang gitu. Oke, kurang lebih itu adalah penjelasan tools di Clip Studio Paint. Jadi aku sangat saranin kalian pakai symmetrical ruler buat bikin badannya, jadi biar sisi kiri dan kanannya itu simetris sama. Kecuali kalau misalkan kalian mau bikin badan, tangan sama kakinya itu nggak simetris, itu nggak apa-apa. Yang penting bagian mukanya yang simetris, jadi biar kalian nanti ngeriggingnya gampang. Lalu untuk selanjutnya aku pengen jelasin tentang pisah-pisahin partsnya. Jadi ini adalah bagian parts yang udah aku pisah.
Oke, aku akan mulai dari bagian kepala. Jadi kalau bagian kepala ini tanpa yang bagian mata sama mulut sama hidung ya. Jadi ini yang bagian kepala itu yang bagian poninya dan kuping dan fin bagian atas juga termasuk. Di sini aku pisah-pisahinnya kurang lebih kayak gini. Mana tongkat ajaibku? Cadah. Oke. Jadi kurang lebih aku pisah-pisahinnya kayak gini. Ini bagian poninya aku pisah. Terus aku biasanya kasih satu duplikat dari poni dan ini akan aku multiply nanti di live 2D. Ini akan jadi bayangannya. Lalu untuk fin ya itu pengganti kuping. Ini kiri kanannya itu sama, jadi aku tinggal copy paste terus aku flip horizontal. Dan bagian jambangnya juga sama, copy paste, flip. Lalu bagian muka, lalu di sini ada bagian rambut lagi, ada bagian yang jambulnya aku buat beberapa dan di sini ini bagian rambut lagi buat nutupin bagian dahinya. Lalu ini untuk upper fin ya, untuk apa sih, sirip hiu. So, untuk upper fin-nya ini juga aku buat 3. Jadi ada bagian tampak depan sama bagian samping. Jadi kalau misalkan nanti digerakin ke samping, bagian yang kiri kanan ini akan muncul gitu. Jadi kalau misalkan dari tampak depan, bagian yang kiri kanan ini enggak muncul. Oke, terus untuk selanjutnya. Oke, ini untuk bagian mata, hidung dan mulut. Untuk bagian mata ini aku pisahinnya lumayan banyak. Jadi yang pertama-tama ini pupil atau eyeball. Eyeball ini dipisahin sama bagian putih matanya juga. Terus bagian eyelash atau bagian bulu matanya itu juga dipisah. Jadi kalian bisa pisah jadi 3, bagian samping, bagian atas, sama bagian bawah. Abis itu kalian juga bisa pisahin bagian apa sih, buletan putih di mata tuh yang bling-bling. Itu juga bisa dipisah biar nanti kesannya ada bouncing light. Terus di sini ada eyelid, ada kelopak mata, dan ada alis. Gitu. Ini kalau misalkan kalian mau detailin lagi juga bisa, misalkan mau bikin bouncing lightnya itu lebih banyak. Terus bagian pupilnya ini lebih detail, yaitu bagian dalamnya juga dipisah. Itu bisa. Itu akan bikin pergerakannya lebih bagus. Gitu. Terus untuk bagian mulut, ini aku pisahin bibir bagian atas, bibir bagian bawah, gigi atas, gigi bawah, sama bagian dalam mulut. Untuk bibir, itu aku jadiin satu sama bagian kulitnya juga. Jadi kayak bagian kulit mulutnya ini buat nutupin si mulutnya, inner mouth-nya ini gitu. Dan kalau misalkan kalian mau detailin lagi bagian dalam mulutnya ini juga bisa. Jadi kalian bisa pisah bagian lidahnya sama bagian dalam mulutnya gitu. Lalu kalau untuk hidung kayaknya satu layer aja cukup. Jadi di sini nose-nya juga aku cuman garis dan ada shading-nya dikit. Oke, selanjutnya. Oke, ini untuk selanjutnya adalah bagian badan. Jadi untuk bagian badan ini aku mau bilang dada dong. Jadi untuk bagian badan ini aku pisahinnya itu lumayan simple. Jadi untuk pertama-tama di sini ada bagian leher, lalu dada, lalu bagian badan keseluruhannya. Jadi bagian torso dan bagian pinggulnya ini aku jadiin satu biar gampang, karena nanti dia ketutupan sama belt sama skirt juga. Terus di sini kalau kalian lihat ini ada bagian belakang dari bajunya dan ada bagian bayangan dari bajunya gitu. Waktu kalian pisahin partsnya ini mungkin kalian bisa lihat referensi tuh dari action figure. Jadi waktu kalian lihat action figure dari tampak depan itu kan juga tetap ada parts di bagian belakangnya atau di bagian punggungnya. Jadi kita pengen bikin sebisa mungkin waktu parts ini gerak, dia itu tuh ada kesannya tuh jadi kayak 3D gitu. Jadi
kita butuh bagian belakang dari bajunya juga. Habis itu di sini ada bagian beltnya dan skirtnya itu depan belakang. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Gitu. Dan untuk baju ini depends ya. Jadi tergantung bajunya kayak gimana. Kalau misalkan kalian bikinnya t-shirt atau kayak tuxedo ataupun jaket itu beda lagi. Pisah-pisahin parts ya. Oke, aku akan lanjutin. Oke, ini untuk selanjutnya adalah bagian tangan dan bagian kaki. Dan aku di sini bikin tangan dan kakinya cukup sebelah aja, karena untuk sebelahnya lagi aku tinggal copy dan aku flip. Ya easy. Terus untuk bagian tangannya ini, aku pisahinnya ini bagian lengan atas, lengan bawah, terus tangan. Terus di sini juga ada bagian bajunya, baju yang ada di lengan. Jadi ada bajunya, habis itu ada bagian belakang bajunya dan bagian bayangannya juga kayak tadi, kayak yang bagian torso. Habis itu untuk yang kaki di sini aku pisahin yang upper leg, paha, paha. Habis itu bagian betis, habis itu bagian sepatu. Gitu. Karena aku kalau misalkan rigging itu jarang banget gerakin kakinya tuh banyak gerakannya itu jarang. Jadi di sini aku agak simplify potongnya gitu. Oke, jadi ini yang terakhir. Jadi untuk bagian terakhir ini adalah bagian belakang rambut. Jadi si Samantha ini kan dia ada kunciran atau ponytail kan. Dan ini adalah bagian ponytailnya. Habis itu di sini ada helai-helai rambut buat detail tambahan. Dan ini adalah bagian kepalanya. Jadi waktu dia nengok, itu nanti akan tetap kelihatan bagian tengkorak kepalanya. Habis itu nanti baru bagian belakang dari kepalanya ini itu bagian ponytail ya, gitu. Oke, jadi ini adalah Samantha model yang udah jadi. Itu kalian bisa lihat full bodinya dan ini aku akan zoom. Jadi ini adalah parts-parts yang udah dijadiin satu, itu hasilnya kayak gini. Dan tiap parts itu ada ordernya ya. Jadi maksudnya order ini siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Jadi kita susun layernya juga biar gampang nanti waktu kita olah di live 2D-nya. Jadi yang paling depan itu kalian bisa lihat ini kelihatan banget. Jadi bagian poninya itu tuh layernya tuh di atas layernya mata gitu. Jadi ini berlaku juga buat parts yang lain. Kayak kalian juga bisa lihat di sini. Jadi kalian juga bisa lihat di sini untuk bagian tangan itu dia layernya di belakang sama layer bajunya gitu. Terus ini juga kelihatan banget bagian belt sama skirtnya itu tuh nutupin kakinya. Dan ya, ini yang di paling belakang juga ada skirt yang bagian belakang. Jadi nanti waktu movement itu akan lebih bagus harusnya. Gitu. Oke. 네, si Same-chan, 예, sebelahan, Jadi One-chan. Oke, jadi itu adalah kurang lebih konten untuk video ketiga dari Super Classroom, bagaimana membuat karakter VTuber kalian sendiri. Jadi setelah ini kita akan mulai masuk ke live 2D. Jadi siapkan live 2D kalian, oke? Kalau misalkan kalian belum punya, itu nggak apa-apa, kalian install aja karena 40 hari free trial. Dan itu fitur pro-nya bisa dipakai gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah pernah cobain free trial, aku agak lupa apakah kalian bisa pakai free trial lagi atau enggak gitu. Jadi tapi dicoba aja, oke? Jadi terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.